Hello, proyektor. Enggak, tunggu ya, jangan aneh dulu ya gue nge-review proyektor. Soalnya itu proyektornya bisa dibawa kemana aja, tapi kualitasnya udah kayak proyektor yang dipakai di bioskop. Dan dia bisa di-play tanpa harus dicolok. Hah, penasaran kan? Oke, jadi ini tuh proyektor dari XGIMI yang seri Halo Plus. Ini salah satu yang seri tertinggi di serinya gitu ya, di kelasnya. Dan kalau bisa kita beli, ya udah kita dapat 3 hal ini. Proyektor, remote yang putih ini, dan juga si adapternya. Tapi ya tadi, dia tuh udah dikasih built-in baterai juga. Yang tanpa adapter ini sebenarnya dia udah bisa play. Jadi bayangin, laptop udah portable, colok, nggak usah bawa monitor capek-capek. Ini ringan, kecil, bisa play di mana aja. Oke, tadi kan gue singgung ya soal spesifikasinya yang udah kayak proyektor di cinema. Ini langsung aja, gue ngomongin ke resolusinya. Mungkin kalian akan agak sedikit kaget. Jadi, ini resolusinya Full HD, 60Hz. Hah, cuma Full HD 60Hz? Bukannya sekarang udah zaman 4K? Oke. Jadi, ini tuh sebenarnya, betul, dia source-nya adalah Full HD. Tapi ingat, proyektor itu bukan ditonton di jarak yang dekat. Dan ketika colokin nanti ada, kita juga bisa input HDMI gitu ya dari laptop ataupun PC, itu kedeteknya juga sebagai 4K sebenarnya. Sebelum ngomongin itu, di belakang gua tuh ada TV yang selalu jadi background gua syuting. Ini tuh TV tuh ukurannya 55 inch. Kalau digambarin pakai animasi, ukuran kalau gua berdiri sama TV tuh segini. Nah, proyektor ini bisa up to dari 40 sampai 200 inch. Jadi gedenya segini. Nah, akhirnya kenapa sekarang brand proyektor banyak yang muncul, itu jadi salah satu pilihan. Ketika kalian pengen screen yang besar, kalau TV 200 inch sih gua nggak tahu ya harganya bisa berapa gitu kan. Ya makanya dicapai dengan proyektor. Dia tuh udah support HDR10, yang dimana lumensnya itu sampai 700. Itu tuh sekitar, kalau dikonversiin sekitar 200-an nits. Nah, mungkin kalian akan agak protes. Hah, 200 nits? HP mid-range saja 400 nits gitu kan. Apalagi iPhone udah bisa sampai 1000 nits. Tunggu dulu. Kalau di bioskop, sebenarnya itu di bioskop juga pakai range sekitar 100 sampai 200-an nits. Karena yang namanya proyektor itu dikonsumsi di ruangan gelap, bukan di ruangan terang. Walaupun nanti gue akan tes juga di ruangan terang, kita lihat hasilnya gimana ya. Makanya tadi gue bilang, untuk tingkat kecerahannya sendiri, dan juga gimana dia mereproduksi HDR, udah mengimbangi kayak yang kita tonton di bioskop. Cuma bedanya, layarnya lebih kecil. Karena kan di bioskop itu kan gede banget kan, ini cuma 200 inch, yang anyway kalau di rumah kita juga itu udah besar banget. Ya udah, makanya dengan Full HD tadi yang gue bilang di awal itu cukup. Tadi kan gue udah singgung baterai, dan juga dia udah built-in speaker yang keren banget, nanti tunggu di pembahasan speakernya. Kalau ngomongin proses visualnya, dia tuh pakai teknologi DLP, Digital Light Processing. Ini tuh teknologi baru yang kalau dulu tuh kalian tahunya tuh LCD di proyektor-proyektor lain. Bedanya adalah ini teknologinya udah lebih compact, dan juga dia tuh manfaatin semacam kayak mirror kecil gitu untuk projecting the image, yang hasilnya akurasi warna bisa lebih tinggi. Tapi kekurangannya, untuk refresh rate secara relatif itu lebih kecil daripada si LCD. Tapi tetap dia bisa mencapai ke 60Hz. Yang anyway kan ketika kita nonton sebenarnya nggak butuh lebih dari 60Hz. Walaupun nanti dia ada gaming modenya. Lanjut lagi soal bahas teknologinya. Nah, ini juga tuh yang CDLP ini bikin dia jadi nggak terlalu panas. Makanya kan kita tahu proyektor zaman dulu kan gede-gede ya. Nah, teknologi yang DLP ini tuh lebih kecil, makanya dia bisa lebih compact. Dan juga kalau misalkan gua gambarin, betul dia ngeluarin panas. Tapi nggak lebih panas daripada laptop gaming. Mungkin kalian kebayang lah ya. Karena kan laptop gaming kan di exhaust-nya kan dia keluar panas. Bahkan di beberapa kondisi ketika kita nggak pakai cahayanya yang maksimal gitu ya, ataupun cuman nonton YouTube biasa gitu yang nggak yang HDR, ya udah, panasnya nggak akan sepanas itu juga. Oke, kita akan langsung tes visualnya. Gua akan pakai 3 skenario. Yang pertama, ya saat gelap gitu ya, di ruangan gelap. Yang kedua, ruangan terang di siang hari. Dan juga yang terakhir, di siang terik. Tapi tetap ke tembok gitu, ke ruangan. Yang harus kalian ingat ketika nonton dari proyektor di ruangan gelap itu tidak merusak mata. Sama halnya kayak di bioskop gitu kan. Nggak mungkin bioskop dibikin terus orang-orangnya pada sakit mata. Kenapa nggak bikin sakit mata? Karena sistem dari proyektor itu, dia memantulkan dulu ke tembok. Baru cahaya dari tembok ke mata kita. Beda sama TV, HP yang langsung direct dari LED-nya ke mata kita. Nah, ini kondisi di gelap, gue play video HDR. Ini udah bisa dapet untuk si bagian paling gelapnya. Walaupun tetap nggak sebagus OLED, tapi ini udah sangat-sangat cukup, dan mungkin kita agak nggak bisa bedain juga gitu sama OLED. Dan tadi di peak brightness-nya, wah, ini bagian highlight-nya udah cakep banget. Gue nggak tahu, mungkin di YouTube akan ada sedikit kompresi ya. Tapi ini aslinya, wah, beneran ya kalau kalian kayak nonton bioskop. Dan ketika gue close up, nggak pecah kan? Nah, dia dapet kayak gini gitu. Makanya tadi gue bilang, apalagi kita nonton dengan jarak yang jauh ya, bayangin lu nonton 200 inch kan nggak mungkin deket-deket banget gitu. Bahkan mungkin harus 3-4 meter untuk kalian bisa nyaman nonton screen-nya besar. Nah, ini di ruangan di siang hari, tapi masih dalam ruangan yang cuma disinarin sama sedikit cahaya dari luar dan juga ada lampu ruangan. Di sini ruangan kelihatan gelap tuh karena ISO kameranya gue turunin ya. Kalau nggak, tentu hasil proyektornya jadi terang banget. Dan ini sekaligus jadi gambaran kalau terangnya proyektor masih bisa ngalahin dari kondisi ruangan di siang hari yang diterangi sama cahaya matahari dari jendela dan lampu ruangan. Dan ini gue coba di ruang tamu. Gue buka pintunya, sinar matahari masuk. Ya emang, ini udah nggak nyaman sebenarnya buat nonton. Tapi at least kalian bisa dapat gambaran
seberapa strong cahayanya, at least dengan kondisi se-ekstrim itu, tetap bisa kelihatan. Nah, sekarang kita ngomongin inputnya. Tadi kan gue bilang soal baterai gitu ya. Jadi ya udah, lu nggak usah colok apapun, nggak usah colok konsol, nggak usah colok laptop, PC atau apapun, dia udah bisa play internal. Karena ini udah pakai sistem Android juga. Ya udah, lu play YouTube, Netflix, Amazon Prime, lain-lain semuanya udah include. Dan juga kan tadi kan disediain remote-nya. Gue tuh udah tes looping nggak berhenti nonton video YouTube gitu ya yang SDR. Dia bisa bertahan sekitar 2 jam 20 menit. Yang which is itu udah sangat-sangat enak ya. Atau kasarannya kalian nonton satu film lah beres. Dan itu masih sisa juga sebenarnya baterainya. Apalagi kalau misalkan kalian nonton di ruangan gelap. Karena itu gue coba dengan kondisi brightness 100% dan speaker sekitar 25%. Ketika di ruangan gelap, ya paling brightness-nya pasti akan diturunin lagi minimal 50%. Gue yakin baterainya akan jauh lebih awet. Dan juga ini udah support Google Assistant ya, tapi emang mic-nya itu tuh ada di si remote-nya, bukan di sininya. Gue nggak tahu, mungkin gue salah, tapi gue nggak nemuin si built-in microphone di sini gitu. Jadi harusnya di sini. Jadi ketika kita Google Assistant gini, kita minta matiin lampu gitu ya. Kalau misalkan emang di integrated dia bisa, ataupun nyalain YouTube, minta play musik gitu ya. Pakai Google Assistant itu semuanya juga udah bisa. Nah, input lainnya juga bisa nge-cast dari HP. Gua kan dulu tuh sempat bikin video short yang gua tiduran pakai proyektor gitu ya. Iya, ini juga bisa lah. Pengen bikin kayak gitu, ataupun kalian malas bawa laptop, tinggal nge-cast dari HP asal dengan koneksi WiFi yang sama. Ya udah, kalian bisa nonton HP kalian di proyektor. Nah, tadi kan gua kan ada singgung soal gaming mode gitu ya. Jadi ketika kita colok HDMI gitu ya, baik ke konsol ataupun laptop ataupun PC, si gaming modenya tuh baru bisa dipakai. Ini akan berasa banget. Jadi ya biasanya tuh kalau emang proyektor kayak gitu kalian main game di konsol gitu, kadang tuh suka ada delay dikit, delay input dikit, emang nggak terlalu parah tapi ada gitu. Nah, ini gue agak susah demonstrasiinnya, tapi bahkan hanya dengan gerakan mouse aja ketika gue nyalain gaming modenya dan tidak dinyalain, itu berasa banget guys. Jadi berasa ya real time, kayak kita pakai laptop di monitor gitu. Dan ini poin bagus banget gitu. Sekalipun dia masih 60 Hz, tapi at least tidak ada input lag. Dan juga tadi, kedeteknya 4K. Dan gue udah coba 4K dengan jarak gua dari layar tembak itu sekitar 3 meteran, ya itu enak banget. Karena emang fungsi proyektor ini ya untuk layar besar gitu kan. Tapi kalau pengen layar kecil, harusnya udah makin tajam. Karena si proyektor akan makin gak deketin ke tembok ataupun ke layar yang dimana dia akan ditembakin. Dan juga input terakhir dia bisa via USB juga. Misalkan kita pengen masukin media, ya udah tinggal play USB. Dan juga di sini ada ini ya, jack buat headphone gitu. Karena kita kalau misalkan pengen projecting dari sini, pengen dengerin langsung di headset bisa gitu. Nyambung ke situ, gue pengen ngomongin speakernya. Ini gila banget. Jadi speakernya itu kan by Harman Kardon gitu ya, yang udah disertify sama Dolby juga. Dan itu, wah ini beneran enak banget guys. Enak banget. Ini kalau misalkan kalian pengen ngebayangin ya, gue tuh compare dengan speaker MacBook gue, karena speaker MacBook dia portable dan juga menurut gue ini salah satu yang paling enak dibandingkan laptop gaming yang lain gitu. Ketika gue play maksimal nih si speaker MacBook gue, di sini cuma cukup 30% volumenya. Jadi bayangin volume 30% di proyektor ini sama dengan volume 100% di MacBook gua. Ataupun itu mirip sih sebenarnya, volume di MacBook gua tuh mirip kayak volume di HP, tapi kan kalau di HP kan udah pasti versi lebih pecahnya kan. Karena drivernya lebih kecil. Jadi mungkin kalian bisa ngebayangin ketika kalian play 100% di HP, di sini baru 30%. Kekuatan atau volume speakernya itu bisa 3 kalinya lebih dari HP kita ataupun speaker laptop kita. Dan tenang aja, ketika gua set 100% sama sekali nggak pecah. Ini keren banget sih. Kalau kalian lihat gambar ini tuh emang bentuknya juga udah kayak speaker yang kalau misalkan kalian lihat di kafe-kafe. Jadi ketika kalian pengen projecting image gitu ya, misalkan kalian punya kafe ataupun bikin acara, di mount di atas gitu ya, sebagai speaker juga, itu udah berasa kayak speaker yang kalian selama ini dengerin di kafe. Itu nice banget gitu. Nyambung ke situ juga kan, dia tuh kan bisa connect Bluetooth untuk musik only gitu. Jadi ketika kita connect Bluetooth, dia akan tampilannya kayak gini. Ya udah, kita play dari HP, musik apa yang kita pengen akan di-display judul musiknya. Dan ya udah ke play, enak banget gila. Dan ya untuk ukuran speaker portable sebesar ini bisa bertahan 2 jam, itu juga termasuk lama. Cuman gue sejujurnya belum nyobain. Kalau dengerin musik doang, harusnya akan lebih hemat. Jadi kan enak gak sih? Kalian tuh bawa-bawa gini, ringan, kecil,
bisa nembakin gambar, bisa juga jadi speaker portable. Karena kan ya kadang kita bawa speaker portable gede buat kalau misalkan lagi main sama teman gitu kan. Ini udah sekalian semuanya. Dan tenang aja ketika kalian ini pengen dicolok ataupun tidak gitu ya, dicolok terus ataupun dibiarin terus, dia juga bisa sleep ataupun hibernate mode. Itu persis banget kayak di TV prinsipnya. Jadi ini bisa kalian jadiin juga sebagai daily driver kalian di rumah. Misalkan kalian punya tembok gede, nggak pengen punya TV gitu ya. Ya udah, pasangin ini sebagai TV kalian seakan. Ya udah tinggal nyalain, matiin kalau misalkan kalian pengen pakai ataupun tidak. Jadi nggak usah ribet-ribet di shutdown gimana gitu, nggak usah. Dan juga sebenarnya nggak harus pakai remote sih. Di sini kalian lihat ada tombol fisiknya buat nyalain dan juga ini buat play, pause dan juga volume. Ini dia touchscreen. Jadi enak lah, beneran portable, kalian ketinggalan remote pun kalian cuma bawa ini, ya udah tetap bisa plug and play. Yang harus diingat juga, dia tuh ada auto correction. Even kita bawa dia ke kondisi ekstrim kayak gini. Nah ini kan miring kan, tungguin bentar. Nah, dia akan langsung nyesuaiin si image-nya. Karena di depan sini tuh kita lihat ada kamera. Kamera ini yang bikin dia atur fokusnya dan juga auto rotate ataupun auto dimensinya lah gitu. Again, bikin enak lagi di kondisi apapun, ya kita bisa gitu. Nggak harus si proyektornya tuh bener-bener face to face sama si layarnya. Dan kalau lihat di bagian bawah ini, ada buat ini ya kakinya ya. Buat bisa nembak lebih ke atas. Makanya dia di bawah sini juga bisa di mount ya. Ini sebenarnya mount yang biasa kalian temuin di tripod juga kalau buat kamera gitu. Jadi nggak harus cari mount yang aneh-aneh. Tinggal tempel, since dia juga punya beban nggak terlalu berat. Beratnya tuh ada di 1,6 kilo gitu. Jadi ya again, itu sama sekali nggak berat untuk proyektor gitu ya. Since dulu proyektor gede-gede banget. Kesimpulan gue, proyektor yang kayak gini udah makin enak. Bisa portable, ada baterainya, dan juga kualitas udah kayak cinema. Dan ini ya again, jadi solusi yang paling enak gitu. Kalau dibandingkan apple to apple sama TV gue di belakang, kalau ngomongin harga, udah pasti TV gue akan bengkak banget untuk resolusi ukuran layar yang sama. Kalau ngomongin quality, gue yakin bisa diadu. Apalagi ketika kalian emang tujuannya itu tuh buat entertainment, nonton film. Itu udah cakep banget. Tinggal ya pertanyaannya, kalian ada nggak temboknya gitu kan buat nembakin. Dan ya tadi, nggak semua proyektor nyaman buat main game. Tapi dia nyediain gaming mode yang bikin itu berasa ya input lag-nya kalau misalkan kita lagi main di TV ataupun main di monitor. Dan juga ingat, akan lebih tidak merusak mata ketika kita nonton lebih lama gitu ya. Exercise-nya sebenarnya kayak kita nonton bioskop lah gitu. Jadi kalian kalau misalkan pengen nyari yang lebih affordable juga, dia ada beberapa seri. Jadi ada yang XGIMI Mogo 2 Pro sama juga XGIMI yang Mogo 2 aja gitu. Itu silakan kalian lihat spesifikasinya, linknya gue taruh di bawah. Cari aja yang cocok buat kalian. Dan siapa tahu jadi referensi baru buat kalian buat bikin pengalaman entertainnya makin maknyos. Gitulah. Ya udah, itu aja dari gue. Semua bermanfaat. Nuhun.